Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video yang kedua dari shortcut AutoCAD. Melanjutkan dari video yang pertama kemarin, ini merupakan video yang kedua. Jadi kita hari ini akan membahas 10 lagi ya, shortcut AutoCAD yang paling sering digunakan. Oke, langsung saja. Yang pertama ada polyline. Polyline ini untuk membuat rangkaian segmen yang menyatu sebagai satu objek tunggal. Jadi ini berbeda dengan line kemarin. Jika line itu merupakan objek yang tidak menyambung ya. Di sini garisnya terpisah. Maka polyline itu dia menyambung. Maka cukup ketikkan PL saja, lalu enter. Tentukan titik awal. Misalkan begini ya. Nah, dia itu pasti akan menjadi satu kesatuan garis yang menyambung. Nah, di opsi penting juga terdapat polyline, yaitu ada menu archi. Ada menu arch di sini untuk mengubah garis lurus menjadi lengkung. Nah, kita klik arch, lalu garis ini menjadi garis yang melengkung. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua ada explode. Explode ini untuk memecah objek gabungan seperti polyline tadi atau rectangle menjadi bagian yang terpisah. Jika saya memiliki rectangle, di sini, dia menjadi satu kesatuan garis yang utuh. Maka untuk memisahkannya kita perlu ketikkan X, lalu enter, pilih objek selain ini ya, lalu klik enter. Maka dia akan terpisah, garisnya akan terpisah. Lalu selanjutnya ada join yang ketiga. Join ini kebalikan dari explode. Nah, perintah ini untuk menyatukan beberapa garis yang ujungnya saling bersentuhan namun tidak menjadi satu kesatuan. Misalkan di sini saya mempunyai line. Saya mempunyai line di sini yang terpisah ya garisnya. Nah, kita cukup ketikkan J, lalu enter. Nah, pilih semua garis yang ingin disatukan, lalu enter. Nah, dia akan menjadi satu kesatuan garis yang utuh. Ini juga bisa berguna untuk dalam pembuatan 3D ya, dimana membutuhkan join untuk menampilkan untuk 3 dimensi, menyatukan dari assembly dari 3 dimensi. Yang keempat ada fillet. Nah, fillet ini untuk membuat sudut yang melengkung atau menghubungkan dua garis agar temu rapi di satu titik ya. Misalkan saya mempunyai sebuah rectangle. Di sini. Lalu ketik F, enter. Lalu ketik radius untuk menentukan radius yang kita inginkan. Enter.
Misalkan saya di sini ingin radius 10, lalu enter. Lalu klik garis pertama dan garis kedua. Maka dia akan menjadi fillet seperti ini. Lalu untuk opsi pentingnya, maka kita bisa menggunakan opsi multiple seperti ini. F enter, lalu klik radius, enter 10, enter, lalu kita klik multiple untuk membuat fillet tanpa command shortcut lagi. Begini, lalu begini. Lalu yang kedua ada chamfer. Yang kelima ada chamfer, mohon maaf. Chamfer ini mirip dengan fillet, namun potongannya itu miring, bukan melengkung. Kita ketikkan chamfer itu cukup dengan CHA, lalu enter. Lalu ketik distance, D, enter. Lalu masukkan potongan pertama dan kedua. Untuk potong pertama, ini specify first chamfer distance. Misalkan saya masukkan 5, lalu enter. Lalu yang kedua itu 7, lalu enter. Nah, kita pilih garis pertama dan kedua. Nah, 5 dan 7 tadi itu yang mana? Di sini kita ukur ya. 5 dan 7 itu ini. Jadi kita jaraknya ini 5 yang pertama tadi. 5 dan yang kedua tadi 7. Begitu. Untuk jarak distance yang pertama dan kedua. Nah, kita juga bisa menggunakan angle di sini. Untuk chamfer, ya enter. Lalu angle di sini kita klikkan angle. Nah, specific length of first lane. Misalkan saya memasukkan 5, lalu enter. Lalu angle-nya sekitar 6, enter. Lalu kita pilih garis yang pertama dan kedua. Nah, maksudnya jaraknya 5 dan sudutnya 6. Lalu untuk sudutnya seperti ini. Kita bisa ukur. Di sini ada 6. Kemiringan dari jarak 5 tadi. Yaitu 6 derajat. Lalu untuk yang ke-6 kita bisa ada shortcut hatch, yaitu memberikan pola arsir atau warna pada bidang tertutup. Misalkan untuk dinding ya, bata atau beton biasanya. Kita cukup ketikkan H, lalu enter. Lalu kita bisa pilih pola di sini. Dapat pola, saya misalkan ini ya, angle. Lalu kita klikkan ke bagian kotak, bagian rectangle-nya. Nah, di sini terdapat settingan ya untuk di sini terdapat settingan untuk besar kecilnya sebuah hatch tadi. Misalkan saya ganti ke 0,5, lalu enter. Nah, dia akan lebih kecil ya hatchnya.
Lalu selanjutnya ada yang ketujuh, ada scale. Scale ini untuk mengubah ukuran objek menjadi lebih besar atau lebih kecil secara proporsional ya. Kita ketikkan SC, lalu enter, pilih objek yang mau kita sketch. Lalu kita pilih base point di sini. Oh maaf, enter dulu. Lalu kita pilih head base point. Kita klik. Nah, di sini kita cukup ketikkan saja misalkan 2. Itu enter. Maka dia kan 2 kali lipat dari ukuran tadi. 2 kali lipat dari ukuran semula. Misalkan saya coba dengan ukuran lebih kecil yaitu 0,5. Kita ketikkan SC, lalu enter. Kita pilih objeknya. Oh, enter. Kita pilih base point di sini. Lalu kita klikkan 0,5. Lalu enter. Maka dia akan lebih kecil 0,5 ya. Oke, selanjutnya ada stretch. Stretch ini untuk menarik atau meregangkan bagian tertentu dari objek tanpa mengubah bagian lainnya. Nah, di sini saya mempunyai sebuah desain kapal. Saya ingin memanjangkan bagian depan dari kapal ini ya. Ini juga bisa diterapkan pada desain lainnya. Berhubung ini garisnya itu terpisah, saya ingin memanjangkan bagian depan ini. Saya tidak mungkin langsung menarik garis ini. Maka kita butuhkan yaitu stretch. Kita klikkan S, lalu enter. Kita menggunakan crossing window dari kanan ke kiri. Misalkan bagian ini yang mau kita tarik. Bagian ini. Lalu tekan enter. Lalu kita pilih titik acuan yang mau kita tarik. Lalu kita tarik ke depan. Kita tarik di sini. Maka ini akan memanjang. Lalu yang ke-9 ada array. Nah, array ini untuk menyalin objek dalam jumlah banyak dengan pola tertentu. Misalkan saya mempunyai circle. Ketik AR, lalu enter. Pilih objek, lalu enter. Nah, kita di sini bisa menggunakan rectangular atau polar. Pertama, saya akan menggunakan rectangular. Nah, kita rectangular ini menyalin objek melalui pola persegi panjang. Kita juga bisa mengatur kolom. Ini saya bisa misalkan saya mengatur kolom menjadi 5 dan mengatur rows jadi 2. Seperti itu. Nah, ini between merupakan antar lingkaran ini. Misalkan ini kan 70 sekian, saya mau ubah menjadi 65. Ini kan menjadi memendek, dan ini untuk between atas bawah saya ubah jadi 65. Dia akan ke bawah. Lalu jika array dalam polar tadi, misalkan saya mempunyai circle ya di sini,
punya circle, ketik AR, lalu enter, lalu pilih objek, enter, kita pilih polar, kita pilih axis of rotation ini. Nah, kita perlu ketampilan isometrik ya di sini. Misalkan ini tadi ya, yang mau kita array, saya ulangi lagi, kita tampilkan dulu ke isometrik. Baik, saya ulangi dengan tampilan isometri ya. Jadi di sini kita coba ketikkan AR, lalu enter. Nah, kita pilih objek, enter, menggunakan polar, lalu axis of rotation. Ya, misalkan di sini ya, untuk first point-nya, lalu geser ke second point, lalu klik. Nah, dia akan memutar berdasarkan garis yang kita buat tadi. Untuk gambarnya seperti ini. Dia akan memutar ke sini tadi, berdasarkan garis yang kita buat. Selanjutnya ada, coba ke tampilan awal, ada match property. Nah, match property ini untuk menularkan atau menyalin properti seperti warna, layar, atau jenis garis dari satu objek ke objek yang lain. Nah, di sini saya memiliki dua garis yang berbeda, dua tipe garis yang berbeda. Ini merupakan garis yang normal. Dan ini ada garis putus-putus dengan warna kuning. Kita cukup ketikkan MA, lalu enter, lalu pilih sumber objek yang benar, objek acuan. Ini garis ini, lalu pilih objek yang kita tuju. Nah, maka dia akan berubah seperti objek yang awal tadi. Seperti itu. Baik, cukup sekian tutorial 10 shortcut pada hari ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Tentunya kalian bisa komentar untuk diskusi shortcut AutoCAD di kolom komentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.